Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita patut mengucap syukur kita boleh bersama-sama beribadah dalam kebaktian Jumat Agung, di mana kita mengingat kembali akan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib bagi penebusan dosa-dosa kita. Bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, ada keselamatan yang dikaruniakan kepada kita. Dan setiap kita yang sudah ditebus, hidup kita senantiasa hari demi hari didapati makin serupa dengan Tuhan kita dan Gembala kita yang agung. Hari ini dalam kebaktian Jumat Agung, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Erik Sudarma. Kiranya ibadah firman Tuhan, puji-pujian yang kita naikkan senantiasa membuat hati kita, iman kita terus berpaut kepada Yesus Kristus, Sang Gembala kita yang agung. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Forgive them, for they know not what they do. Behold thy son. Behold thy mother. Father, into thy hands I commit my spirit. It is finished. Shalom Jemaat GKMI Kenari yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Saya percaya kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dalam keadaan baik-baik dan sehat. Karena penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kita. Jemaat yang terkasih, kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah di dalam kondisi yang tidak mudah ini. Sekalipun jemaat beribadah di rumah, kiranya tidak menghilangkan sukacita yang kita rasakan. Karena saya yakin Tuhan hadir di rumah jemaat sekalian. Mari kita mulai ibadah kita pada sore hari ini dengan membawa syukur kita kepada Tuhan. Karena hari ini kita memperingati Jumat Agung.
2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus telah mati bagi setiap kita. Dia yang mulia, Dia yang kudus, rela disalibkan untuk menebus dosa umat manusia. Dia menang atas maut, dan hanya Dialah Allah yang layak untuk disembah. Bagi Dia segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Bagimu ya Yesus, sembahku hanya Dia segalanya bagiku, bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Saudara-saudara, Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bukti dari kesetiaan Tuhan Yesus kepada kita sebagai sahabat adalah Dia mati di kayu salib. Supaya kita yang harusnya mati menjadi hidup.
kita yang sakit menjadi sembuh, dan kita yang menderita menjadi pemenang. Semua karena salibnya. Salibnya menyelamatkan, salibnya membebaskan, dan salibnya memberi mujizat. Mari kita buka hati untuk kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Kita menaikkan pujian sebagai syukur kita di hadapannya. Karena salib-Mu Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sebab Engkaulah sumber pengharapan kami, Yesus. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, Yesus, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat.
Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Erik Sudarma. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GKMI Kenari. Selamat memperingati Jumat Agung atau peristiwa kematian Tuhan kita Yesus Kristus demi keselamatan kita, umat manusia. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang Maha Baik, pada peringatan Jumat Agung atau kematian Tuhan bagi keselamatan kami ini, kami mohon kiranya Roh Kudus menerangi hati kami dan menuntun kami untuk memahami firman-Mu, supaya kami dapat mengerti dan mengalami karya pembebasan-Mu dalam arti yang sebenarnya. Di tengah situasi yang membuat kami tidak dapat beribadah di gereja, dengan rasa kehilangan akan suasana gereja ini, kiranya firman dan karya Roh-Mu menguji dan memurnikan ibadah kami kepadamu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada kesempatan ini terambil dari surat Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 18. Demikian bunyinya. Ibrani 10 ayat 1 sampai 18. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan." Lalu aku berkata, "Sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Di atas ia berkata, "Korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian katanya, "Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, "Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu," ia berfirman pula, "Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka." Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau merenungkan firman ini siang malam dan melakukan kehendak Tuhan.
Tema kita pada kesempatan ini adalah salibnya membebaskan. Saudara sekalian, selama masa tanggap darurat COVID-19 ini, demi menekan penyebaran virus lewat kerumunan orang sesuai imbauan pemerintah, hamba Allah untuk kebaikan kita itu, kebanyakan gereja tidak lagi mengadakan kebaktian konvensional di gedung ibadah, diganti dengan ibadah online atau tele ibadah di rumah masing-masing. Tentu ada rasa kehilangan, suasana kebersamaan, sarana dan prasarana, apalagi dalam kebaktian Jumat Agung ini. Biasanya ada sakramen perjamuan kudus di GKMI Kenari. Sekarang tidak ada. Kita berharap pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat kembali beribadah di gereja dan berakhirlah rasa kehilangan ini. Namun di sisi lain, situasi ini menurut saya mengandung kebaikan tersendiri. Ibadah kita sedang diuji dan dimurnikan. Sementara kita tidak bisa beribadah di gereja, masihkah kita beribadah? Jangan-jangan kita justru melihatnya sebagai alasan atau pembenaran diri untuk tidak beribadah. Selain itu, jika kita tetap beribadah, apakah rasa kehilangan akan suasana kebersamaan, sarana dan prasarana, bahkan sakramen, mengantar kita kepada penghayatan akan alamat ibadah itu sendiri? Siapa sebenarnya yang kita sembah? Siapa yang sesungguhnya kita layani? Atau rasa kehilangan itu cuma menambah kerinduan kapan kita bisa beribadah lagi di gereja? Jangan-jangan setelah pandemi ini berakhir, kita cuma kembali beribadah di gereja tanpa terjadi pembaruan yang sungguh berarti pada ibadah kita. Tema kita dalam memperingati Jumat Agung atau kematian Tuhan kita Yesus Kristus adalah salibnya membebaskan. Agar tepat secara teologis, saya memaknai salib di sini sebagai kematian. Kematian Tuhan Yesus membebaskan. Membebaskan siapa? Umatnya, termasuk saudara dan saya, jika kita sungguh menyerahkan diri kepadanya. Kematian Tuhan membebaskan kita umatnya. Dari apa? Dari segala dosa dan kesalahan kita. Namun apa arti bahwa kematian Tuhan membebaskan kita umatnya dari segala dosa kita? Melihat tayangan sengsara dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus, hati kita tentunya sangat terharu. Sebagian di antara kita mungkin meneteskan air mata, dan mungkin tidak sedikit yang menangis. Betapa dalam dan suci cinta Tuhan kepada kita, sampai Ia rela menanggung sengsara dan kematian yang sedalam dan sehina itu, demi membebaskan kita dari segala dosa kita. Namun, Bapak, Ibu, Saudaraku, sebelum kita benar-benar menghayati apa arti bahwa kematian Tuhan membebaskan kita dari segala dosa kita, keharuan dan tangisan kita itu tidak akan pernah mengantar kita kepada pengalaman dibebaskan itu sendiri. Kata membebaskan memang tidak ada dalam nas kita, Ibrani 10 ayat 1 sampai 18. Tapi gagasan pembebasan terkandung di dalamnya. Khususnya pada dua kata, yaitu menyempurnakan, kata Yunaninya teleio, dan yang kedua menguduskan, hagiatso. Kata menyempurnakan muncul di ayat 1 dan ayat 14. Sedangkan kata menguduskan di ayat 10 dan 14.
Di ayat 14 inilah kedua kata itu disandingkan dan berkelindan. Demikian bunyinya. Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia, yaitu Yesus Kristus, telah menyempurnakan tetelioken untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan, tus hagiatso menus. Kalimat ini sangat penting karena menyatakan tujuan kematian Tuhan yang kita peringati hari ini. Tujuan kematian Tuhan. Di satu sisi, kematian itu bertujuan mendamaikan. Perhatikan kembali ayat 14. Oleh satu korban saja, ia, yaitu Kristus, telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka. Kata yang digunakan di sini, mereka, adalah manusia berdosa. Mengutip Ibrani 2 ayat 17, Yesus anak Allah harus disamakan dengan saudara-saudaranya, yaitu orang-orang berdosa, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebagai saudara kita dan imam besar kita, Yesus sedia mempersembahkan dirinya sendiri untuk menanggung hukuman Allah atas segala dosa dan kesalahan kita. Kematiannya bertujuan mendamaikan. Oleh kematiannya, kita semua didamaikan dengan Allah. Di sisi lain, kematian itu bertujuan menguduskan. Pengudusan dan pendamaian itu berkelindan. Pendamaian mencakup pengudusan dan sebaliknya pengudusan mencakup pendamaian. Keduanya berkelindan, merupakan satu kesatuan. Pendamaian berkonotasi pemulihan relasi dan pengudusan berkonotasi pembaruan hidup. Apa maksud Kristus mendamaikan kita orang berdosa ini dengan Allah? Memulihkan relasi kita dengan Dia. Jawabannya kembali ke ayat 14. Sebab oleh satu korban saja, ia, yaitu Kristus, telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Perhatikan, mereka yang ia kuduskan. Istilah Yunaninya adalah tus hagiatsomenus. Istilah ini menerangkan siapa yang telah didamaikan dengan Allah, yang telah disempurnakan itu, yang telah dijadikan anak Allah. Bertensis present, istilah ini menyatakan sebuah proses yang sedang berlangsung. Karena itu istilah ini lebih tepat diterjemahkan mereka yang sedang dikuduskan. Mereka yang sedang dikuduskan. Mereka yang telah dipulihkan relasinya dengan Allah. Notabene anak-anak Allah itu adalah mereka yang sedang dikuduskan atau dibarui hidupnya oleh Yesus. Jadi, selain pendamaian, kematian Yesus, Tuhan kita bertujuan menguduskan umatnya. Oleh kematiannya, kita telah didamaikan dengan Allah, dijadikan anak-anaknya, dan seiring itu kita sedang dikuduskan untuk memuliakan Bapa kita. Pelajaran ini sangat penting karena menguji sejati tidaknya iman kita. Iman yang sejati dan menyelamatkan itu bukan iman yang memegahkan diri dan menuntut. Atas nama iman, percaya kepada Tuhan, kita bisa saja mengklaim bahwa kita ini anak Allah, dan karena itu Allah pasti berpihak pada kita. Bahwa siapapun dan apapun termasuk COVID-19 tidak dapat menyentuh kita. Sebaliknya dapat kita taklukkan dan tengking dalam nama Yesus.
Namun itu namanya menuhankan diri sendiri dan mengacungkan Tuhan. Itu jelas bukan iman yang sejati. Itu iman yang palsu. Kalau ada pendeta mengajarkan seperti itu, dia bukan hamba Tuhan yang sejati. Iman yang sejati dan menyelamatkan adalah iman yang rendah hati dan terus-menerus memperbarui diri sesuai firman Tuhan. Di satu sisi, ia menyadari dosa-dosanya dan mensyukuri kasih karunia Allah yang telah menyelamatkannya. Dia tidak bisa terhenti, terheran-heran akan cinta Tuhan kepada dirinya yang berdosa. Ia sangat terharu atas kedalaman dan ketulusan cinta Yesus yang sedia mati baginya untuk mendamaikannya dengan Allah, memulihkan relasinya dengan Sang Bapa, padahal ia sama sekali tidak layak untuk menerimanya. Yang dapat dilakukannya hanya membuka hati dan menyerahkan diri kepada Tuhan yang telah mati baginya. Di sisi lain, ia pun menyadari bahwa Tuhan melakukan semua itu demi kebaikannya. Tuhan rela dan sedia mati untuk kebaikannya. Tuhan ingin membarui hidupnya yang selama ini telah dirusak dan dirasuk oleh dosa. Oleh firman dan karya Roh-Nya, Tuhan ingin memulihkan kemanusiaan kita, orang-orang berdosa yang dicintainya sedemikian dalam, kembali menjadi segambar dan serupa dengan Allah, Sang Pencipta, Bapa yang mencintai anak-anaknya. Karena itu, orang yang punya iman yang sejati senantiasa wawas diri dan berupaya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, memiliki perilaku yang lebih baik. Tuhannya menjadi teladan dan jaminan baginya, karena Tuhannya telah menyelamatkan dia dan Tuhannya telah menanamkan cita-cita di dalam dirinya. Cita-cita kembali serupa dan segambar dengan Allah. Tanpa kenal lelah dan pantang putus asa, dia akan berupaya untuk menjadi lebih baik, lebih taat, lebih setia kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Seiring saya mengingat kematian Tuhan dan Juru Selamat saya dalam terang Ibrani 10 ayat 1 sampai 18 di hari yang suci ini, saya teringat kepada peristiwa beberapa hari yang lalu, peristiwa duka wafatnya kekasih kita, senior kita, Pendeta Emeritus Julius Rampen. Di malam penutupan peti almarhum suaminya itu, Ibu Laberta Rampen membagikan salah satu pesan beliau semasa hidupnya. Saya ingat tanggalnya waktu itu 3 April ya, beberapa hari yang lalu. Malam penutupan peti, Ibu Laberta Rampen menyampaikan salah satu pesan suaminya semasa hidupnya. Setelah beliau mengalami kecelakaan dan penyakit menggerogoti kesehatannya. Katanya, perihal saya sakit, jangan bertanya kepada Tuhan mengapa. Bertanyalah kepada Tuhan, mengapa saya orang berdosa diselamatkan. Konon, rasa syukur dan rasa heran yang tak pernah berkesudahan di sepanjang hidupnya itulah rasa syukur dan rasa heran akan cinta Tuhan yang berlimpah-limpah kepadanya orang berdosa, yang membuat Pak Julius tidak pernah mengeluhkan sakit penyakitnya. Sebaliknya, di tengah sengsara sakitnya sampai akhir hayatnya terus berkarya, menciptakan lagu-lagu yang membangun iman dan menguatkan hati banyak
orang. Karena itu, sekali lagi, walaupun kita merasakan kehilangan tersendiri di masa tanggap darurat COVID-19 ini, kita tidak dapat lagi beribadah di gereja. Entah sampai kapan. Kehilangan suasana kebersamaan, sarana dan prasarana, bahkan sakramen. Tapi saya melihat ada kebaikan tersendiri terkandung dalam situasi ini. Ibadah kita, saudaraku, jemaat GKMI Kenari, sedang diuji dan dimurnikan. Siapa yang kita sembah? Siapa yang kita layani? Kalau ada rasa syukur yang tak berkesudahan di hati kita, rasa haru akan cinta Tuhan yang begitu dalam, maka selayaknya hati kita tidak terpaut dan bergantung pada kebaktian-kebaktian lahiriah kita. Tapi hati kita terpaut dan bergantung pada Tuhan semata. Maukah kita membuka hati kita menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mau mendamaikan kita dengan Bapanya, menjadi Bapa kita juga, dan mau menguduskan kita untuk dapat memuliakan Sang Bapa. Kiranya hati kita terbuka akan suara Tuhan, dan serahkanlah diri kita saat ini kepada kasih karunia Tuhan yang indah dan menyucikan itu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tanda-tanda akhir zaman sudah terlihat. Tetapi biarlah kita, anak-anak Tuhan, tetap teguh di dalam iman, tidak mudah goyah oleh goncangan dunia. Sekalipun zaman berlalu, bahkan dunia mendebu, kita akan tetap pegang salib Yesus.
kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh mengucap syukur. Firman Tuhan yang kami dengar mengajar kami, mengingatkan kami kembali. Bagi kami yang sudah dibebaskan, dikuduskan oleh Yesus Kristus, oleh pengorbanannya di atas kayu salib, kami semua dituntut hari demi hari mengalami satu perubahan yang semakin serupa dengan Yesus Kristus, meneladani Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Berkati setiap jemaat-Mu, GKMI Kenari, di tengah ibadah yang kami lakukan di rumah kami masing-masing, kami tetap mengalami betapa Yesus Kristus besar kasih-Nya kepada setiap kami. Ajar kami untuk menyadari dalam kehidupan kami hari demi hari, ada kebaikan demi kebaikan yang dicurahkan bagi kami. Berdoa bagi setiap anggota keluarga kami, mereka yang bergumul dalam kehidupan rumah tangga, usaha pekerjaan, yang di tengah masa-masa sulit sekarang ini membuat kami terasa berat. Tapi sungguh kami boleh melihat Tuhan Yesus, Engkau yang pelihara kehidupan kami hari demi hari. Bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan sembuhkan kami, Tuhan pulihkan kami, Tuhan memberikan kekuatan kesehatan hari demi hari yang dapat kami jalani. Berkati untuk usaha-usaha yang kami lakukan di tengah merebaknya virus corona ini. Kami menjaga tubuh kami, diri kami sedemikian rupa agar tetap sehat dengan menjaga jarak dengan orang lain. Kami menggunakan pola hidup yang sehat agar tubuh kami kuat menghadapi berbagai virus ataupun bakteri. Tapi sungguh itu semua Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan bagi setiap kami. Berdoa bagi setiap gereja-gereja Tuhan yang hari ini kami melaksanakan kebaktian Jumat Agung, mengingat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami lakukan di rumah kami masing-masing. Itu semua mengajarkan kami untuk terus melihat kepada salib Kristus dalam mengikut Tuhan. Berkati segenap hamba Tuhan, berkati segenap gereja-gereja di tengah kondisi yang sulit, di tengah berbagai pergumulan yang dihadapi. Kami tetap terus setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak menjadi patah semangat, tidak menjadi khawatir dan takut yang berlebihan, karena kami percaya Tuhan Yesus yang peliharakan setiap kami. Kami berdoa bagi pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dalam usaha-usaha yang terus mereka kerjakan lakukan dalam menanggulangi, mencegah penyebaran virus corona ini. Tuhan, Engkau yang memberikan pertolongan bagi mereka yang bekerja sebagai tenaga medis di rumah-rumah sakit. Tuhan berikan pemeliharaan, jagai kesehatan, kekuatan, hikmat dalam merawat, dalam menyembuhkan mereka yang sakit ini. Sungguh oleh pelayanan yang tidak kenal lelah, ada kebaikan, kesembuhan yang boleh terjadi. Kami juga berdoa bagi masyarakat Indonesia. Kami terus merespon setiap himbauan dari pemerintah ini dengan baik. Kami hidup seturut dengan apa yang menjadi ketentuan dari wakil Allah, yaitu pemerintah kami. Bagaimana kami hidup, bagaimana kami menjalani hari demi hari kehidupan kami dengan baik. Tuhan, Engkau yang mengerti akan setiap pergumulan hati kami, kerinduan hati kami, bagi anggota keluarga kami yang tidak tinggal bersama-sama dengan kami. Ada rasa khawatir, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang terus peliharakan kehidupan mereka. Berkati usaha pekerjaan yang dilakukan di tengah situasi yang sulit ini. Tetap sehat, tetap kuat, ada damai sejahtera, pertolongan dari Tuhan Yesus dalam mencukupi kebutuhan hari demi hari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama sebagai komunitas Mennonite. Mari kita mengikrarkan komitmen kemuridan bersama-sama. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita mengucap syukur untuk kebaktian Jumat Agung pada hari ini dapat kita lalui, dapat kita lakukan dengan baik. Sungguh apa yang dibagikan bagi setiap kita dituntut hidup seturut dengan firman Tuhan, mengalami pembaruan hidup hari demi hari, semakin serupa dengan Yesus Kristus. Diingatkan kembali bagi jemaat sekalian, untuk memberikan persembahan, dan persembahan yang dikumpulkan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang pertama dapat mentransfernya ke rekening gereja yang sudah tertera di bawah ini. Bapak Ibu dapat mencatatnya, dan yang kedua Bapak Ibu dapat mengumpulkannya ke dalam amplop yang sudah disediakan, dituliskan untuk kebaktian Jumat Agung tanggal 10 April 2020, dan kemudian amplop ini dapat dimasukkan ke kotak persembahan yang disediakan di dalam ruang kebaktian gereja. Diingatkan kembali bagi setiap jemaat GKMI Kenari, kebaktian Paskah pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 akan diadakan pukul 7.30 pagi. Jadi diingatkan kembali, setiap Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dapat mempersiapkan diri mengikuti kebaktian Paskah pada hari Minggu 12 April 2020 pukul 7.30 pagi. Senantiasa setiap kita boleh datang dengan penuh sukacita, mengingat, merayakan Yesus bangkit dari antara orang mati, mengalahkan kuasa maut, sehingga setiap kita yang percaya kepadanya senantiasa beroleh kekuatan,
yang baru dari Tuhan, melebihi segala kuasa dalam dunia ini. Tuhan berkati kita semua. Amin.